sekolahnya gimana? Nggak mau sekolah? Next month come back here. Sama kota. Oh. Laat je hem los en als hij omhoog gaat, dan trek je. Yes. Main layangan, guys. Ini anak Mau bule. main lagi? Ya, sendiri pakai dua. Duduk. Aku mau ke satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, Pernah nggak sih kamu Udah mikir pandai. kalau liburan singkat ke suatu tempat ternyata bisa ngubah cara pandang seseorang seumur hidup? Apalagi kalau yang ngalamin itu anak-anak. Buat sebagian bocil bule, Indonesia itu bukan cuma destinasi liburan, tapi jadi tempat di mana mereka ngerasain sesuatu yang mungkin nggak pernah mereka dapetin di negaranya sendiri. Dan ya, ini cerita tentang bocil-bocil bule yang betah banget di Indonesia, sampai drama nggak mau pulang. Nggak mau pulang dia. Lepaskan. Mana bisa? Mana bisa dilepas? Ini harus dilepas. Ini nggak bisa. Hanya bisa. Itu harus diputar. Anak bule ngambek nggak mau pulang nih. Ush. Lari dia. Ngambek nggak mau pulang, nggak mau. Aduh, musiknya main peranan nih. Awalnya sederhana banget. Mereka datang ke Indonesia cuma dengan bayangan liburan biasa. Pantai, pemandangan bagus, makanan unik. Bali, Lombok, Yogyakarta. Kadang sampai ke desa-desa kecil di Jawa Timur atau Sumatera Barat. Gak ada Wah. ekspektasi besar, gak mikir bakal dapat pengalaman hidup. Tapi ternyata yang mereka temuin jauh lebih dari itu. Ini di Bali kayaknya nih. Di banyak negara maju, hidup anak-anak itu rapi, tapi juga ketat. Banyak aturan, banyak Aturan ya, jadwal, aturannya banyak. banyak pengawasan. Main harus izin, keluar rumah harus ditemenin. Dan sebagian besar waktu mereka habis di depan layar gadget. Aman? Iya. Tertib? Iya. Tapi kurang bebas. Nah, begitu mereka masuk ke Indonesia, terutama di pedesaan, dunia mereka kayak kebalik. Anak-anak lari di sawah, main bola di lapangan tanah, nyebur ke sungai, ketawa Nyebur rame-rame ke sungai. sama tetangga. Nggak ribet, nggak pakai jadwal, nggak perlu alasan. Pantai aja ya. Main sepak bola di. Dia juga jualan nih. Ikut jualan. Mereka itu lebih bebas berekspresi. Oh, kamu juga mau makan pisang? Lihat klip ini. Hari-hari pertamanya di desa Indonesia bikin dia bengong. Dia bisa lari kemana aja tanpa takut kendaraan, tanpa takut orang asing. Bahkan, orang-orang di sekitar cepet banget hafal namanya. Padahal baru tinggal sebentar. Rutinitas Aduh, favorit imut. bocil itu simple banget. Sarapan di warung, main layangan sama anak lokal, terus mandi di sungai sore-sore. Hal-hal yang di negaranya hampir nggak pernah dia rasain. Bukan karena nggak mau, tapi karena orang tuanya sibuk kerja. Waktu mainnya terbatas. Di Indonesia, dia ngerasa hidupnya lebih hidup. Lebih real life gitu. Lebih bebas. Ini jiwa anak-anak ya kan, mereka itu masih mau bermain, masih hiburan Ada lagi gitu. Umurnya 10 tahun. Dari Kanada. Awalnya tahun? dia pendiam, kaku, nggak banyak ngomong. Tapi begitu ada anak-anak lokal main bola, dia langsung diajak tanpa nanya. Kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa bahasa apa? Gak peduli bahasa beda, gak peduli status. Yang penting main aja. Pokoknya, ayo main. Dan Ayo. itu yang bikin Daniel terkesan banget. Karena di tempat asalnya,
Anak-anak sering dinilai dari banyak hal. Di sini, cukup jadi anak-anak. Oke, let's go. Kalau nggak ikan cheese. Sekarang beli-beli mainan. Kalangan pancur. Andy, this one. Jangan digituin. Gitu. Aduh. Udah berani-beraninya nih. Masalahnya mulai muncul pas liburan mau selesai. Satu-satu bocil bule mulai sedih, nangis, gak mau packing. Mereka bukan cuma kangen tempatnya, tapi kangen kebebasan, teman-teman baru, rasa diterima tanpa syarat. Ada satu momen di mana bocil dari Australia dengan polosnya bilang, "Aku gak mau pulang, aku mau tinggal di Bali aja." Simpel, tapi nusut. 日本遊びに行くよね。あーちゃんわかった？あーちゃん泣いたらダメだよ。Terus sekolahnya gimana? Nggak mau sekolah? Next month come back here. Oh. Ini dikejar sama bapaknya nih, nggak mau pulang. Di Bali lah nih ya. Pengalaman masa kecil itu aneh ya. Kadang cuma beberapa minggu, tapi bekasnya seumur hidup. Ikut sama anak-anak yang lainnya nih. Anak-anak itu melihat dunia tanpa prasangka, tanpa ego, tanpa label. Dan mungkin Indonesia ngasih mereka ruang buat jadi manusia kecil yang bebas dan bahagia. Sekarang giliran kamu. Pernah nggak ketemu anak-anak bule di lingkunganmu? Atau punya cerita serupa? Nah itu yang gemes banget para bocil bule. Bocil-bocil bule itu tadilah yang kita lihat udah betah banget tinggal di Indonesia. Udah bergaul dengan anak-anak masyarakat lokal, masyarakat Indonesia yang kebanyakannya asli tadi di Bali lah ya. Punya drama saat mau pulang, nggak mau pulang mereka ngambek gitu kan, karena kalau di tempat mereka itu kita tahu peraturannya itu udah jelas-jelas lah ya kan, soal keselamatan, soal harus kalau kemana-mana harus ditemenin, harus ada rules and regulationnya, ada peraturan jam segini harus dibikin apa gitu-gitu, nggak bebas. Tapi saat mereka sampai libur ke Indonesia, melihat mereka itu kayaknya bebas banget menjadi diri mereka sendiri, bergaul sama anak-anak lokal gitu kan, yang ya tidak pernah melihat kalau anak-anak itu benarnya mereka tuh nggak tahu kalau kita punya beda bahasa, beda budaya, beda agama atau apa aja. Mereka itu anak-anak yang tahu mereka itu hanya main, hibur, libur, itu aja mereka tahu. Tapi setelah mereka sampai di Indonesia, mereka menjadi diri mereka sendiri, yaitu anak-anak sebenar gitu kan, anak-anak yang punya rasa ingin tahu, rasa ingin coba sesuatu, berada dalam lingkungan masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang sangat ramah, yang sangat welcome kepada mereka, menerima mereka seadanya gitu kan, memberikan mereka itu kebebasan untuk berlari, kebebasan untuk bermain, untuk mengekspresi perasaan dan diri mereka. Jadi mereka kayak inilah rumahku gitu, inilah diriku, aku nggak mau pulang ke tempatku gitu. Dan kita lihat tadi bagaimana mereka itu sangat-sangat apa ya, tidak mau meninggalkan
Indonesia. Katanya mau terus tinggal di Bali, mau terus tinggal di Indonesia dalam lingkungan masyarakat yang begitu indah. Dan itulah tadi, kalau di tempat-tempat teman-teman atau pernah nggak punya pengalaman ketemu sama anak-anak bule yang kayak gini juga, nggak mau pulang, udah ngeblend banget sama masyarakat Indonesia, punya pengalaman kayak gitu, titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As serta pengalamannya deh. Ketemu sama anak bule yang kayaknya udah jadi orang lokal banget, nggak mau pulang ke tempat mereka sendiri. Oke, share pengalaman di ruangan komen. Ketemu lagi insya Allah dalam video. Jaga diri semuanya. Dadah.